Kamera. On air. Bayi dah karya ha, hari dah panen. Dah masak pagi jadi masak dia. Ikut. Ya dok nak jadi sebentar lah karya lah pagi. Assalamualaikum. Ayah, sama hitam ah. Kamari itu jam suara di bawah, kopi di bawah. Ini asli ya. Ya. Kalau pendekar ni asli lah pokoknya. Alah. Kenapa ini Betul ah. merungut-rungut saja apa? Kenapa merungut? Sawah, kau kan sebenarnya harus ada. Iya Bapak sini aja lah, terlambat saya di kamera ini ya. Kalau ada haji, kau tak ada haji ada. Jadi kalau sawah tak ada haji, kau alambik jadi ya. Itu makanya Intan. Makanya pagi itu kerja subuh-subuh tuh pakko ayo orang ini ya Wak. Oh tak boleh dah. Kenapa? Ya, kalau dia doa haji awak, disabtu aja haji orang. Oh, gitu adil ya. Adilnya, dia Orang mendapat, awak berlabuh gitu. Awak mendapat, kurang berlabuh. Oke Intan. Intan tahu kenapa saya datang ke sini? Aja dari mana? Islam kau tipu-tipu lah baca apa sih tipu, lah baca angin topan deh. Berarti Intan tak pernah nonton podcast My Hitam ya? Memang Malain bicara apa adanya, pernah nonton? Jadi lah ala viral dah. Gimana tu nak bawa orang? Bawa orang kemarin kopi bagai. Nah, Intan dulu atau apa di belakang? Berganti-ganti lah. Mak hitam dulu, awak di belakang. Tahu awak di belakang macam dulu. Awak dulu. Awak dari belakang. Oke. Nah, Kita lagi di depan. dia berganti-ganti wah. Sudah hitam dulu lihat. Enggak, mau saya tuh. Belok ke sini. Belok hitam aku. Yo coba labih mah apa cuma hitam. Melangkah ya. Coba belabeh ya. Tuh. Hampir jatuh lagi ya. Hampir. Hop. Hop. Sini. Hop. Alah. Dulu jadi guru, jadi murid ambo kita mah. Memang balais. Podcast Mak Hitam. Bicara apa adanya. On model. Yolah. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast My Hitam, memang Malain bicara apa adanya. Intan, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ini kan ditonton orang nih, ada yang nonton malam, ada yang siang, ada yang malam. Oh, jadi konsep itu sudah ke belahan dunia ya? Iya, kita sapa lah semuanya. Semuanya alam Di akhirat. sini siang, mungkin di Amerika malam. Alam akhirat ya. Sudah sampai di sini? Alam Belum. Oke Intan, ini saya mendengar ini, Ya. Intan ini termasuk salah seorang yang gigih ya, memperjuangkan silik Minangkabau, terutama di Kabupaten Solok. Kenapa gigih? Gigih silik itu kan ada beberapa faktor ya yang menunjang, yang kemudian menginspirasi kenapa saya hari ini begitu sangat mencintai. Malah saya bilang silik ini adalah istri kedua. Wow. Nah, di relung hati saya ini ada 2 kamar, ada istri saya, ada silik. Itu porsinya sama dengan tempat yang berbeda. Sama-sama mencintai. Nah, kenapa demikian? Prospek dari sejarah ya. Iya. Saya dari titisan kakek ibu sama titisan dari kakek ayah saya itu adalah orang-orang pendekat. Kakek saya dari terah ibu itu Pasile. Nama beliau itu Gek Tupai. Gek Tupai ini beraja Silek ke Gek Lenin, kemudian terah ranjinya ke Keplanau, Langkah Hampe. Kemudian dari bapak saya punya kakek namanya Barudin Ya. atau Angku Ambang. Beliau orang Bukit Silek. Bapak saya orang Kinari. Saya juga dapat aliran dari Silek beliau, namanya Silek Kinari. Kemudian di waktu sekolah, pernah sekolah, nggak lama-lama lah. SD itu saya cuma 6 tahun. Saya 2 tahun tinggal ya. Disuruh nyambung sama ibu 7 tahun, saya nggak mau. Saya di SD itu kumlot 6 tahun tamat. Benar nih. Ini ditonton orang seluruh dunia loh. Iya benar. Agak aja benar ya. Iya agaknya benar. Ya. Kemudian saya dapat predikat terbaik karena di rapor saya waktu itu kan cabai sedang mahal-mahalnya. Saya banyak dapat Cabai ini lada ya? Ada yang merah. Iya. Itu zaman saya hebat ini. Saya mulai belajar silat itu kalau tidak salah itu Silet, ya? waktu kelas 4 SD silat. Iya. Kelas 4 SD saya sudah belajar silat dengan silet ya. Dengan Angku, sama manggilnya Angku. Bapak dari bapak. Di daerah Muropane. Karena beliau berisikan orang situ kan. Belum lekat. Kemudian setelah SMP belajar silet lagi di Nagari Cupa.
dengan aliran Langkah Tigo, itu nama beliau Kakek Suban. Sama kakek saya itu alirannya Kinari Langkah Tigo. Cuman kakek saya aliran Langkah Tigo Kinari, Kakek Suban ini Langkah Tigo Kinari. Ada persamaan dari gerakan itu. Kemudian di zaman-zaman itu, di Cupak itu, di zaman-zaman 80-an itu memang apa namanya, untuk kita berhobi itu memang hanya silik, tidak ada yang lain. Dan silik Hobi juga melekat. udah melekat. Kebetulan di zaman-zaman itu kan di leteng-leteng kita kan tidur kan di surau, lalu di surau kan. Oh, saya juga pernah malam. Ya, karena di zaman itu surau itu adalah rumah kedua bagi kita laki-laki di Minangkabau. Sekarang kita lihat tidak ada lagi orang tidur di surau. Sekarang tidak ada lagi surau, yang ada sekarang ini musala. Musala. Nah di surau kita banyak mendapatkan bekal ngaji, cerita-cerita tentang rohani, spiritual. Kemudian malamnya kita bersilik kan. Nah kemudian setelah belajar sama Kakek Suban di tahun 99, saya merantau dulu nih ke Jakarta nih, ceritanya Kang. Ini saya bentar. Ini saya tanya Cie tadi kan. Nah, Kok panjang gitu. saya orangnya agak apa ya? Kalau langsung memborong gitu. Suka langsung memborong ya, agak apa orangnya. Karena mak hitam itu banyak bonus. Iya. Relax aja, jangan pegang. Santai aja, santai aja. Kalau iya saya hidup. Terus ke Jakarta ngapain? Supir angkot pernah, berdagang macam-macam lah, mulai dari sepatu sampai kain dan lain pernah. Copet. Kalau itu alhamdulillah tidak ada. Dan kita kan sebagai orang Minangkabau dimanapun adat kita kan masih kita pegang. Kita tidak akan menjual harga diri kita sebagai orang. Berarti apa yang diajarkan guru di surau dulu kita praktek di dalam. Itu salah satu yang membawa ke dalam pribadi kita itu ada ajaran di Sile, ada ajaran di surau yang melekat ke pribadi kita, dan dimanapun kita berada itu selalu kita bawa. Nah itu. Oke, ntar Ya. kita tinggalkan Jakarta. Kita berbicara hari ini. Kembali lagi. Ya soalnya saya juga maklum lah di podcast Meton sudah banyak yang nelfon. Ini saya kapan nih Meton? Oh, iya. Ini saya kapan ini? Bingung saya membagi. Nah, kita saat ini belum masuk di episode ini. Tahu kan? Oh, iya. Karena kita berteman dan lagian juga saya keliling-keliling. Kalau ya saya tampil itu kita datang. Ini sebenarnya sebuah penghargaan ini. Iya, iya. Sayangnya itu tadi, Metam datang ke sini itu harus bawa setidak-tidaknya martabak lah. Di hari siang nggak ada ya. Lewat malam. Oke, Karena saya mati nih. Jadi sawah kan ada seadanya. ya nggak apa-apa Nah, lah. kita kalau tidak ada habis air cere, ya kita cicip aja air bandar ini kan. Iya, iya. Jadi Metam hari ini kenapa saya eksis kembali? Iya. Di samping itu amanah guru yang saya tularkan karena kita berhutang budi sama generasi. Iya. Kita hari ini sudah agak miris dengan keadaan zaman. Zaman sekarang ini anak-anak muda kita itu udah jauh terkikis, tidak lagi menjadi orang Minangkabau yang sejati. Dan salah satu inspirasi saya mengembangkan Sile ini adalah ladang bagi saya untuk mengajak kembali anak-anak muda mencintai tradisi. Ladang bukan berarti untuk cari uang ya. Bukan. Mungkin mencari amal dan Cari kebaikan. amal dan kebaikan. Kok sama lagi gitu. Saya juga seperti saya juga ladang apa sama. Kita sama ya. Sesama bisile mungkin ya. Ya, tapi mungkin besok sama-sama di sorga kita ya. Amin, amin. Ya, tapi bawa ibu ya. Oh iya dong. Iya dong. Masa iya Pak yang Masa lain? kita nanti buai-buai di bawah pohon besar itu ibunya enggak. Ceritanya yang ke sana lah. Iya. Jangan cerita yang lain-lain aja lah. Jadi awal-awal saya mendirikan Sile di Nagari Cupak ini memang agak kurang peminat. Karena awal-awalnya cenderung mereka itu lebih suka bela diri impor lah ya. Nanti apa itu Sile nanti bahasa awaknya nanti baca Sile beko terbalik kaji lo. Ya gilo kaji beko di guru beko mindsetnya seperti itu. Tapi kita coba memanajemen, kita iring zaman, kita jawab tentang zaman ini kemana nanti orientasinya, adakah di festival-festival tradisi, kita coba. Kemudian secara manajemen dan administrasi kita sudah punya aktivis di perguruan kita Limbago Budi namanya ya. Limbago Budi itu saya dirikan di Nagari Cupak ini tahun 2008 dan alhamdulillah sampai hari ini eksis. Ada sekitar 300 sampai 400 orang lah muridnya dari tahun itu sampai sekarang. Kenapa Limbago Budi? Kenapa tidak Limbago Kuning kayak gitu? Limbago Budi itu ada dua konotasi bahasa yang kita ambil. Secara harfiah, secara umum, limbago itu adalah lembaga. Budi itu adalah akhlak. Jadi lembaga tempat membina akhlak. Nah, dalam bahasa Sama lagi. sosiologi ya. Nah, kemudian secara lahirnya orang Minangkabau, secara apa namanya? Orang Minangkabau kan berlimbago. Artinya berhune. Akan ada generasi selanjutnya yang akan mewarisi ini. Mewarisi
sile dengan budinya, dengan akhlaknya di Bagobudi. Nah, alhamdulillah hari ini sile kita sudah sangat diminati. Kita sudah punya sasaran-sasaran cabang di beberapa negari di luar Kota Solo ini. Sebentar, kabarnya murid juga ada dari luar ya? Ada, itu kemarin itu kita sudah memiliki, ada yang dari Jerman datang ke sini dia. Kemudian ada yang dari Amerika, ada juga Amerika Latin. Amerika Latin. Tapi saya guru silet nih ya. Iya, ada. Itu kita kalau keluar kita tidak ikut zaman. Oh iya. Ambil. Belanda. Ada Belanda? Belanda tidak. Terakhir Inggris ada kemarin itu. Dari Prancis juga ada. Peninggahan. Pemerintah peninggahan. Iya. Terus. Ya. Kemudian hari ini kita secara manajemen dan secara administrasi kita sudah melengkapi. Kita sudah terdaftar di Balai Kebudayaan Sumatera Barat, di Dinas Provinsi Kabupaten Solo, di beberapa negara yang ada di Kabupaten Solo dan luar di Kabupaten Solo. Kemudian secara pembelajaran pun kita sudah membagi, kita sudah masuk ke kurikulum. Kita sudah punya langkah dasar, kita sudah punya langkah silabus. Kemudian kita sudah ada namanya 3 tingkatan, ada mambi batang namanya. Ya. Jadi istilah di batang sini itu adalah isinya, pertangkuannya atau yang dulu dirahasiakan itu belajarnya dulu harus malam tuh. Nah sekarang tetap kita kasihkan, tapi sesuai dengan tingkatan pembelajaran mereka. Oke, baik Sati. Ini kemudian apa harapannya untuk generasi muda, terutama anak-anak kita ini yang belajar atau sekolah ini, biar mereka paling semangat ini berjaya. Kalau harapan bagi generasi muda itu sebenarnya tidak ada ya, tapi harapan bagi kita. Kita maksudnya orang Minangkabau. Untuk kita Minangkabau. Kita hari ini sangat berharap para stakeholder, baik apakah itu pemerintahan, apakah itu nenek mama, apakah itu orang-orang tua, apakah itu anak muda. Yuk, mari kita bersama bergandeng tangan mengembalikan kembali silik dengan nilai-nilai kehidupan sebagai orang Minangkabau. Kalau ingin tahu tentang orang Minangkabau yang sebenarnya harus pandai barade, harus pandai basilik. Itu harus pandai barade, harus pandai basilik. Harus tahu juga kamu. Tahu juga. 3 hal itu. Jangan main game Jo. Itu budaya Yahudi. Ya. Kita pakai endong. Endong ya. Kain kita, bukan pakai legging. Sekarang banyak orang pakai legging daripada endong. Nah itu mungkin. Nah kemudian terakhir Sati, kalau nanti ada ini kan kita didengar dan dilihat oleh dunia ini. Iya. Kalau masuk ke sasaran di Bagobudi syaratnya apa? Bayar nggak? Kalau di Lembaga Budi itu kan di Lembaga Budi ini kita kan menerapkan 3 hal orang syaratnya berguru itu ya, 3 hal, 3 syarat. Pertama, ada guru, kedua, ada murid, ketiga, ada tempat. Kalau ada murid tidak ada tempat, tidak ada guru. Tidak akan jadi. Kalau ada guru, ada murid, ada tempat. Sama juga tidak. Kalau ada ketiganya. Jadilah dia. Nah kemudian ada maharnya. Pakai nikah benar? Ada maharnya. Oh ada. Karena sama dengan pernikahan ada hijab, ada kabul, artinya ada yang menerima, ada yang memilih, ada pengikatnya. Supaya lebih berkah dan pertanggungjawaban sanad ilmu itu jelas. Jadi kita belajarnya nggak dicomot sama teman-teman sini, enggak. Kita bersanad, kita beranji sampai ke guru-guru kita. Nah, syarat pertama itu adalah niat. Maharnya endong. Atau gelembong lah bahasa luar. Kalau di Solo ini endong namanya. Ini seperti yang pakai ini. Saya juga ada tuh 2. Satu untuk randai, satu untuk kalau untuk randai gelembong kan. Bedanya kan pisahnya. Nah, kemudian setelah mereka itu kita bawa ke sasaran. Ini sasaran ya, bukan perguruan ya, sasaran. Bedanya ada nanti. Nah, sasaran. Kemudian mereka disalahkan oleh mamanya. Orang tuanya. Nah, penyerahan pertama itu adalah 1 ekor ayam jantan. Yang pandai berkokok dan punya taji. Nah. Kalau itu kokok juga. Itu baru umur 2 bulan itu. Dikit lagi. Saya bukan ayam Pak. Inilah kelebihan yang hitam ini. Saya mencetok. Nomor rekening masih lama ya. Nah, jadi sudah ayam. Sudah ayam itu baru mereka belajar. Kalau masalah biaya apakah ini untuk guru di Lembaga Budi itu tidak ada. Tidak ada dipungut sama sekali. Ikhlas lillahi. Kalau mau mengasih nggak apa-apa.
itu kan tergantung dari mereka. Iya. Itulah yang persoalan. Kita tidak memberatkan karena ini. Kenapa hari ini sile ini tidak berkembang? Salah satu jadi itu. Itu tadi ya. Itu tadi. Udah ya. Udah tadi karena hari ini orang-orang tua itu sudah banyak dibebani uang sekolah anak, uang listrik. Kalau uang ada ini, pemimpin uang ini. seperti Intan Sati ini maju kita ini. Insya Allah amin. Terus sekali harus mundur juga. Iya. Nah, kemudian di Sile kita tidak hanya mengajarkan gerakan. Sesuai dengan nama kita di Libago Budi, kita lebih menekankan 60 persentase itu kepada kajian-kajian dan nilai-nilai. Termasuk juga ayam. Kenapa di Sile itu harus belajar ayam? Kalau buat makan bersama supaya dagingnya lebih bagus, lebih baik kan kita motong kambing kan. Iya. Kenapa ayam? Kenapa ayam? Dan kenapa pula ayam jantan? Kenapa nggak ayam Ayam potong? betina. Ayam betina yang putih besar. Kenapa pula yang kampungnya? Kenapa pula ayam kampung? Nah, jadi itu ada beberapa nilai-nilai yang kita ambil dari ayam. Oke. Kalau kita kupas hari ini Mak Oh, Itam, iya. sampai maghrib nanti, Iya. tidak pulang-pulang kita Mak Itam. Oke, Intan. Ya. Jangan dibahas semuanya. Saya nanti akan undang Intan Sati ke studio saya, lumpur yang ke studio saya kan. Tapi ongkosnya Mak Itam yang bayar ya? Aman. Pemakinan nanti kita main transfer aja. Ah, Oke, Intan. Siap. Oke, pemirsa dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang saya bersama salah seorang tokoh atau pendekar yaitu Intan Sati yang cukup dikenal juga di Kabupaten Solo, bahkan untuk di Sumatera Barat, dan beliau juga sudah pernah ke mancanegara ya? Ya. Sudah pernah mancanegara. Intinya adalah kepada generasi muda, yuk kembali kita ke surau untuk belajar Sile, kembali kita lestari dan kita kembangkan tentunya seni budaya kita. Baik, itulah tadi. Terima kasih, mohon maaf kesalahan itu adalah saya sebagai manusia, kesempurnaan itu Allah yang beriman. Terima kasih. Selamat jumpa kembali dalam acara Podcast Maitam. Memang Balain bicara apa adanya. Silakan pakai dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, apa-apa do ibu-ibu ambok do carito Rito tantang mama dan jo kamana kanyo.